Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, inilah kehidupan ayam kampung, teman-teman. Ayam juga mengais rezeki, walaupun dia tidak pernah dikasih tahu bahwa hidup itu perlu makan. Kalau ayam saja mau berusaha mendapatkan rezekinya, kenapa terkadang manusia yang punya pikiran gagah perkasa, sehat walafiat, tapi bermalas-malasan, tidak mau berusaha mendapatkan rezeki yang telah disebarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Ayam yang hanya bermodalkan kaki yang sekaligus menjadi tangannya, ya, cuma 2 kaki, itu pun sekaligus menjadi 2 tangannya, mampu ceker-ceker menghasilkan makanan. Tetapi manusia dibekali dengan akal dan pikiran, kenapa kok malah bermalas-malasan, ngemis-ngemis, meminta-minta karena gak mau rekoso jarene. Penak angger ngatong tangane entuk duit, ngopo kok susah-susah lur kerja unine. Apa yo gak isin karo pitik sing iso ceker-ceker dhewe, kok yo isih nyagerno kancane. Pitik yo iso kanggo tulodo, kanggo wong-wong sing karo tangga-tanggane, karo sedulure kuwi rebutan donya, rebutan pangan. Lawang pitik awor ulihe mergawe, ulihe ceker-ceker, yo gak apa-apa, gak masalah. Wong rezeki gak akan kemana kok. Rezeki dia akan didapatkan dia, ada di hadapan dia. Rezeki temennya, rezeki tetangganya juga akan diperoleh tetangganya. Apa yang ada di hadapan tetangganya, apa yang ada di hadapan cucoknya, ya itulah yang ditotol manusia. Saudaranya, tetangganya, sisai dodol kok ya padha rebutan pelanggan, do ecing-ecingan, kuwatir nek ora payu, kuwatir nek pelanggane direbut. Lah pitik kuwi ora perlu rebutan, yo entuk rezeki, padha-padha entuk rezeki, padha-padha iso nutulno. Jarine Pak Ustad ki, menungso kuwi wis diatur rezekine awit sadurunge lahir ana ing donya iki. Jadi kita itu gak perlu takut kalau rezeki kita itu bakalan direbut sama teman-teman kita, sama saudara kita, gak akan. Ya kita tinggal berusaha saja untuk menjemput rezeki kita. Gunakan akal kita, gunakan pikiran kita. Lah kalau di dalam hati kita ini yang ada hanya gerutu, gak mau berusaha, rekoso sithik pegah, ya kapan kita bisa mendapatkan rezeki yang kita harapkan? Allah juga sudah mengatakan di dalam Al-Quran yang kurang lebih insya Allah
akan aku rubah nasib suatu kaum apabila dia juga berusaha untuk merubahnya. Jadi kita itu nggak bisa diam-diaman. Katanya rezeki sudah diatur sama Allah, ya kita tinggal diam lah, nanti juga rezekinya akan datang sendiri kan, wis ono jatahe dhewe-dhewe. Oh ya nggak begitu toh, rezeki harus dijemput, harus ada usaha. Ora kok kita diam duduk manis di rumah nanti rezeki bakal datang sendiri, kan sudah dijatah sama Allah. Ya elah, nggak seperti itu kali. Kalau rezekimu udah dijatah, ya emang udah dijatah, tapi kan kamu tetap harus berusaha untuk menjemputnya. Ya misalkan saja ibaratnya kamu dapat jatah beras dari RT gitu ya. Kalau kamu nggak berusaha untuk menjemput beras itu, mengambilnya, walaupun itu jatahmu, ya tetap nggak akan bisa datang tunuk-tunuk ke hadapanmu. Itu beras kan harus ada yang ngangkat, ada yang bawa berjalan, dan itu kamu yang harus menjemputnya. Begitupun rezeki. Ya seperti ayam ini, ada rezeki di hadapannya, tapi kalau dia nggak berusaha ngeker-ngeker, nggak akan kelihatan itu rezekinya. Kalau kelihatan baru bisa ditotol. Begitu teman-teman. Ya mudah-mudahan saja teman-teman ngertilah, taulah ya. Semoga teman-teman yang tadinya males nanti bisa semangat gitu. Memang kita itu harus menjemput rezeki, ya nggak bisa kita diam duduk manis kok rezeki datang sendiri, ya nggak bisa lah. Dan nggak perlu lagi ya merasa iri dengan sekeliling kita yang mungkin kadar rezekinya itu ada di atas kita. Kita nggak perlu iri, semuanya sudah diukur oleh Allah, dan Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau kita merasa rezekinya si itu banyak, enak dia, rezekiku mah aduh payah ini, kecil. Teman-teman harus tahu Allah itu maha adil dan maha bijaksana, dan juga Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, sedangkan kita nggak pernah tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi kalau menurut teman-teman Allah nggak adil ini, masa sekandung ya, saudara kandung itu kan ada yang lebih sukses, ada yang hidupnya sederhana, ada yang agak miskin gitu. Ya itu jangan dibilang nggak itu namanya nggak adil. Allah itu maha adil loh, dan itu semua pasti sudah diatur dengan seadil-adilnya. Nggak ada yang dikasih nasib miskin itu rugi, yang dikasih nasib kaya itu beruntung. Nggak seperti itu tentu, hanya diri kita saja yang belum memahaminya. Bukankah Nabi Muhammad SAW saja lebih suka
nggak punya apa-apa daripada berlimpah harta. Jadi kalau kita merasa sebagai seorang muslim yang kita ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita cobalah mengikuti suri tauladan yang diberikan oleh beliau. Walaupun nggak bisa 100% kita mengikuti, oh aku lebih suka miskin, walaupun nggak bisa seperti itu, akan tetapi cobalah kita bisa menerima keadaan kita apa adanya yang diberikan Allah. Kita nggak perlu mengatakan Allah nggak adil, nggak perlu berpikir yang macam-macam. Kita diberi kehidupan yang seperti ini, percayalah bahwa inilah yang terbaik untuk saya. Begitu, bukankah dunia ini diibaratkan hanya uang mampir ngombe. Jadi mampir ngombe itu sediluk banget. Jadi nggak perlulah kita mati-matian mengejar dunia ya. Kita bekerja mencari nafkah sesuai dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa manusia itu harus bekerja mencari nafkah, menyebar di bumi ini sesuai dengan perintah agama. Tetapi harus tetap ingat, niat pertama kali adalah karena Allah, untuk ibadah ya, bukan untuk mendapatkan uang karena uang adalah segalanya, bukan seperti itu ya. Ya mungkin uang itu memang penting, tetapi niat awal kita adalah menjalankan ibadah. Bagi yang mempunyai keluarga, seorang pemimpin keluarga mencari nafkah untuk keluarganya itu adalah ibadah. Yang belum menikah pun, yang masih jomblo atau janda duda, mencari nafkah untuk diri sendiri juga diniatkan ibadah. Memang uang itu bukan segalanya, tetapi memang tanpa adanya uang juga kita agak-agak kesulitan juga terkadang, karena hidup juga memang memerlukan uang ya. Kita sulit juga kalau nggak ada uang. Tetapi yaitu tadi, sekali lagi, niat awal harus dipegang, benar-benar dipegang, yaitu kita bekerja mencari nafkah karena perintah Allah, menjalankan perintah Allah. Jadi jangan sampai nanti di tengah jalan kita salah langkah, kita belok dari niat kita. Jangan sampai kita niatnya ibadah, tapi ujung-ujungnya yang kita ambil yang enggak halal ya. Demi uang kita menerjang larangan. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Kita harus menyelamatkan diri kita, baik di dunia ini, terlebih di akhirat nanti. Kalau kita menerjang larangan Allah di dunia ini, ada hukum dunia, terlebih nanti di akhirat juga tetap akan ada hukum akhirat. Jadi sangat-sangat rugilah kalau kita menerjang apa yang sudah ditentukan Allah. Itu pasti yang terbaik, dan apa yang dilarang Allah itu pasti karena membawa madarat untuk kita. Kalau kita menganggap enggak ada madaratnya karena kita belum melihat di mana letak madaratnya, tetapi Allah itu Maha tahu, Allah Maha melihat. Allah Maha tahu kalau itu ada madaratnya, makanya kita dilarang, nggak boleh dikerjakan. Itu pasti ada madaratnya. Kalau yang halal, yang baik, meskipun di mata kita tampak agak sulit, tetapi percayalah di situ ada banyak keberkahan,
ada banyak keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendapatkan rezeki yang halalan thayyiba, khairan katsira wa syarran ba'idan. Saudaraku sesama muslim khususnya, semoga kita terhindar dari sulitnya mencari nafkah. Semoga kita terhindar dari senangnya hati melihat yang haram. Semoga kita terhindar dari nikmatnya mengambil barang atau mengejar rezeki yang tidak halal. Semoga Allah melindungi hati kita. Jangan sampai kita yang sudah dikasih akal, sudah dikasih derajat lebih tinggi daripada makhluk lainnya, tetapi pada akhirnya justru malah jatuh lebih rendah dan lebih nista hanya karena salah dalam bermain di atas muka bumi ini. Harta, tahta, wanita itu yang sering menjatuhkan iman-iman manusia. Sudah selayaknya kita berhati-hati benar dengan hal itu. Jangan sampai kita pun terjerumus di dalamnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, taufik, hidayah, inayahnya untuk kita semua, memberikan jalan kemudahan di setiap urusan kita, memberikan jalan yang terang di setiap persoalan kita, memudahkan jalannya rezeki untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.